Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila Dwi Anissa dengan NIM 3202131004 dari kelas A jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia baku. Adapun definisi bahasa Indonesia baku adalah bahasa pokok yang menjadi ukuran, standar, dan bentuk yang dikodifikasikan, dilembagakan, diakui oleh dan diterima oleh masyarakat pemakainya, yang difungsikan sebagai model kaidah-kaidah yang digunakan secara konsisten, digunakan dalam situasi formal, dan sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia sendiri memiliki fungsi. Adapun fungsi bahasa Indonesia itu ada 4, yaitu yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia baku sebagai bahasa pemersatu. Karena kan Indonesia ini dihuni oleh beragam suku dan yang beragam suku yang memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Sehingga untuk berkomunikasi antar bangsa dapat digunakan bahasa Indonesia baku. Kemudian yang kedua ada bahasa Indonesia baku sebagai penanda kepribadian. Nah, maksudnya di sini adalah bahasa Indonesia yang baku berbeda dengan bahasa-bahasa yang ada di sekitar wilayah negara Kepulauan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan di Singapura ataupun bahasa Melayu yang digunakan di Brunei Darussalam. Kemudian bahasa Indonesia juga dinilai sudah berbeda dari bahasa Melayu Riau yang menjadi induk dari bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada bahasa Indonesia baku sebagai penambah wibawa. Nah, maksudnya di sini adalah bahasa Indonesia dimiliki oleh orang warga Indonesia yang memiliki wibawa ataupun prestise ketika kita menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, itu menimbulkan bahwa sebuah kebanggaan tersendiri yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sederajat dengan bahasa dari negara lain. Yang keempat ada bahasa Indonesia baku sebagai kerangka acuan. Maksudnya di sini adalah bahasa Indonesia baku yang menjadi tolak ukur penggunaan bahasa Indonesia, apakah bahasa Indonesia itu sudah baik dan benar. Pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar norma atau kaidah bahasa Indonesia yang baku menjadi acuan umum segala jenis pemakaian bahasa Indonesia yang menarik perhatian karena bentuknya yang khas, seperti bahasa ekonomi, bahasa hukum, bahasa sastra, bahasa iklan, bahasa media massa, surat menyurat secara resmi, bentuk surat keputusan, pengumuman, kata-kata sambutan, ceramah, dan juga pidato. Adapun konteks penggunaan bahasa Indonesia baku yaitu ada empat konteks penggunaan bahasa Indonesia baku, yaitu dalam komunikasi resmi. Misalnya pada surat menyurat resmi dari suatu dinas ataupun instansi resmi, yang kemudian pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi tertentu, kemudian ada perundang-undangan, penamaan, dan istilah-istilah resmi. Yang kedua, konteks penggunaan bahasa Indonesia yaitu dalam wacana teknis, yaitu pada sebuah karya tulis misalnya, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan juga salah satu contohnya adalah makalah.
Kemudian konteks penggunaan bahasa Indonesia yang ketiga yaitu dalam wacana, dalam pembicaraan di depan umum, misalnya pada ruang perkuliahan, ceramah atau khutbah. Yang terakhir adalah konteks penggunaan bahasa Indonesia dalam pembicaraan dengan orang yang dihormati. Maksudnya di sini adalah penggunaan bahasa Indonesia digunakan kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Misalnya digunakan saat berkomunikasi antara atasan dengan bawahan di tempat kerja, komunikasi antara siswa dengan kepala sekolah atau guru di lingkungan sekolah, kemudian pembicaraan antara dosen dengan mahasiswa. Adapun yang selanjutnya adalah ciri bahasa baku bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ada mantap. Yang dimaksudkan adalah mantap di sini adalah sesuai dengan kaidah bahasa. Kata rasa dibubuhi pe pada awalan kata rasa akan berbentuk perasa. Kata peraba dibubuhi pe pada awalan akan menjadi kata peraba. Oleh sebab itu kata rajin dibubuhi awalan pe akan menjadi perajin. Itu adalah kalimat yang dapat diterima, sedangkan kata pengrajin tidak dapat diterima melalui kaidah ciri bahasa Indonesia yang pertama, yaitu mantap. Kemudian ciri bahasa Indonesia yang berikutnya adalah cendekia, yaitu ragam baku bersifat dipakai pada tempat-tempat resmi. Perwujudan ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar. Ragam baku ini dapat dengan tepat memberikan gambaran yang ada dalam otak pembicara atau penulis. Seperti contoh kalimat yang tidak cendekia adalah rumah sang jutawan yang aneh akan dijual. Maka ini akan menimbulkan penafsiran ganda, yaitu rumahnya yang aneh atau rumah sang jutawan yang aneh yang akan dijual. Untuk menjadi kalimat yang cendekia, maka kalimat tersebut harus diubah menjadi yang pertama, rumah aneh sang jutawan akan dijual, dan yang kedua, rumah sang jutawan aneh akan dijual. Ciri bahasa Indonesia yang berikutnya adalah dinamis. Dinamis di sini maksudnya adalah tidak menghendaki adanya kata yang dalam berbentuk mati, yaitu yang tidak statis dan juga kaku. Jadi bahasa Indonesia itu bersifat dinamis dan tidak menghendaki adanya bentuk mati. Misalnya kata langganan memiliki makna ganda, yaitu orang yang berlangganan atau tempat, dan juga toko tempat langganan. Kemudian ciri bahasa Indonesia berikutnya adalah seragam. Seragam di sini hakikatnya adalah bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Pelayan kapal terbang dianjurkan untuk memakai istilah pramugara dan pramugari. Kemudian kita melanjutkan pada ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis menurut Suyatno, Pujiati, Nurhamidah, dan Faznur pada tahun 2017, ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku lainnya. Saat ini pemerintah sedang berusaha menyediakan buku-buku panduannya yang menyangkut masalah ejaan bahasa Indonesia yang tercantum dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Kemudian pengadaan pedoman umum berbentuk istilah, pengadaan kamus besar bahasa Indonesia, dan tata bahasa baku bahasa Indonesia merupakan usaha ke arah penyeragaman bahasa Indonesia. Kemudian ada ragam baku lisan. Masih menurut Suyatno, Pujiati, Nur Hamidah, dan Fasnur pada tahun 2017, ragam baku lisan ini tergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapan. Seseorang dapat dikatakan berbahasa lisan yang baku kalau jika dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. Jadi misalnya begini, kalau di Sumatera Utara contohnya ada penggunaan bahasa Indonesia yang terpengaruh oleh logat daerah. Misalnya kata empat dalam bahasa Indonesia empat, maka beberapa orang ada yang terpengaruh karena dialek daerahnya mengatakan empat itu menjadi ampat. Begitu juga dengan enam, dikatakan bahwa kata enam itu menjadi anam. Kemudian kita masuk ke contoh kata baku dan tidak baku. Contoh kata baku dan tidak baku dapat ditemui pada misalnya kata antri. Kata yang baku menggunakan antre, sedangkan kata tidak baku menggunakan antri. Begitu juga dengan kata apotek. Apotek adalah bentuk baku yang menggunakan huruf sedangkan yang kata yang tidak baku menggunakan huruf I pada kata apotek. Begitu juga dengan kualitas. Kata kualitas yang menggunakan huruf U dan A, kualitas, adalah bentuk baku, sedangkan bentuk yang tidak baku adalah kualitas menggunakan huruf W. Begitu juga dengan begitu juga dengan kata modern. Kata baku dari modern adalah modern, sedangkan kata yang tidak baku adalah ditambahkan huruf setelah huruf R, modern. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang sudah diakui dan diterima oleh masyarakat pemakainya, yaitu masyarakat Indonesia, yang digunakan secara konsisten dan sebagai bahasa formal dan digunakan dalam situasi formal. Kemudian fungsi bahasa Indonesia baku itu ada 4, yaitu bahasa Indonesia baku sebagai pemersatu. Yang kedua, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penambah wibawa. Yang ketiga, ada bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan. Kemudian konteks penggunaan bahasa Indonesia ada 4, yaitu dalam konteks resmi, dalam penggunaan teknis, dalam pembicaraan di depan umum, dan yang terakhir adalah dalam pembicaraan dengan orang yang dihormati. Kemudian ciri bahasa Indonesia yaitu ada yang pertama mantap, yang kedua dinamis, yang ketiga cendekia, dan yang keempat adalah seragam. Sedangkan ragam baku tulis ada 2, yaitu ragam baku tulisan dan ragam baku lisan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.